warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf barusan Pak Ziyad ada meeting di Mandiri, jadi terlambat sekitar 30 menit ya. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang Al-Qasr. Al-Qasr ini udah pernah kita bahas ya? Belum ya? Belum, Pak. Halo? Oke, baik. Al-Qasr, sesuai dengan namanya ya, qasara yaksuru qasran. Kita mengenal istilah ini misalnya dalam fan fikih itu kaitannya dengan sholat qasar. Qasar berbeda dengan sholat jamak ya. Ada dua istilah, ada jamak ya, ada qasar atau al-jam'u, ada al-qasru. Nah, maksudnya apa? Kalau al-jam'u itu adalah menggabung dua waktu dalam satu waktu sekaligus karena kondisi tertentu. Kalau al-qasru, qasru shalah berarti apa? Meringkas jumlah rakaat dalam pelaksanaan sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Karena situasi dan kondisi tertentu juga. Tentu antara jamak dan qasar kondisi atau situasinya juga berbeda. Bisa dibaca lebih lanjut dalam studi fikih. Demikian juga misalnya dalam bidang qiraat ya, dalam bidang tilawah ya, bacaan Al-Qur'an, kita mengenal ada istilah apa? Al-maddu wal qasru ya, al-maddu wal qasru. Artinya apa? Kalau mad itu berarti memanjangkan bacaan dua harakat atau satu alif ya, mad asli, mad tabi'i ya, mad itu. Nah, sedangkan al-qasru adalah membaca pendek ya, membaca pendek artinya ya sesuai dengan katakanlah ya kurang, kalau dikatakan mad itu 2 harakat, maka al-qasru itu adalah satu harakah. Baik. Nah, dalam fan balaghah juga dikenal al-qasru. Tentu pengertiannya berbeda dengan al-qasru dalam fan fikih, juga demikian dalam fan tilawah atau qiraah. Baik. Silakan adik-adik sekalian, pemakalah yang kelas A dulu, silahkan disampaikan materi tentang al-qasru dalam fan al-balaghah. Baik. Ya, Mbak. Silahkan, Mbak. Irma. Irma. Ya, Mbak, silahkan. Baik, mohon maaf, sepertinya teman saya tadi
terlempar keluar atau putus-putus suaranya. Saya gantikan. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Masrifah. Mbak siapa nih? Pak. Ya, silakan Mbak. Yang merasa sinyalnya bagus saja. Yang pertama Ini siapa yang bicara? Ini putus-putus nih. Qasar lugatan adapun secara istilah Pak sudah masih putus-putus Pak, mohon maaf. Ya, Mbak Cici. Oke, sudah jelas. Silahkan. Mohon maaf izin off cam karena putus-putus. Ya. Qasru lugatan atau secara bahasa bermakna al-habsu. Adapun secara istilah bermakna takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsus, atau dalam kata lain penghususan suatu perkara dengan perkara lain dengan cara yang khusus. Nah, contoh sederhananya. Tadi secara bahasa tadi Mbak, al-habsu apa artinya? Al-habsu artinya menahan atau melarang, Pak. Iya, di situ ada contoh syahidnya dari Al-Quran, silakan disampaikan. Ya, hurun maksurun fil khiyam. Maqsuratun. Surat Ar-Rahman ini Mbak, saya nggak hafal. Maaf. Hurun maksuratun fil khiyam. Artinya bidadari yang jelita, putih bersih, tertahan di kemah-kemah. Ya. Di sini. Lanjut. Qasar juga dapat dikatakan, itu penting itu ya Mbak ya, dalam pengertian secara etimologi. Dilanjutkan tuh, qasar juga dapat dikatakan. Qasar juga dapat dikatakan penghususan atau penghayaan, dan dalam qasar ada penghanyaan, penghanyaan. Penghanyaan. Tapi tolong di cross check Mbak ya, Mbak ngutip dari mana ini? Karena kata penghanyaan itu Pak Ziyad kok baru dengar ini, ya penghanyaan. Ya. Ya lanjut Mbak. Dikatakan pengkhususan oke lah. Nah, di sini ada dua bagian pokok yang penting kita garis bawahi ya teman-teman, yaitu ada maksur, sesuatu yang dikhususkan, dan ada pula maksur alaih, atau sesuatu yang menerima penghususan. Kemudian tadi qasar secara istilahnya telah saya sebutkan juga. Selanjutnya Kak, bisa langsung beralih ke yang selanjutnya. Ya, rukun, silakan rukun. Baik, untuk rukun qasar itu sendiri ada 4 bagian ya teman-teman yang bisa kita kenal. Yang tadi pertama maksur atau yang dikhususkan, kemudian maksur alaih. Maksur alaih ini dapat berbentuk sifat atau mausuf. Kemudian ada maksur anhu, yaitu sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan atau dikhususkan. Kemudian yang keempat ada adatul qasar. Apa Mbak adatul qasar itu? Adatul qasar atau turukul qasar mungkin ya maksudnya di sini. Mohon maaf. Ya, adat berbeda dengan turuk, Mbak. Oh, ini. Adatul qasar. Adatul qasar maksudnya apa? Perangkat qasarnya, Pak. Iya, dijelaskan nanti Mbak, apa saja perangkat qasar itu, ya? Iya. Dan kemudian dikasih contohnya. Iya. Ya, dikasih contohnya rukun. Rukun misalnya ada satu narasi, ya, aplikasi dari qasar. Kemudian dijelaskan di contoh tersebut mana maksur alaih, mana adatul qasar. Nah, di sini belum ada nih ya. Iya, mohon maaf Pak, karena kami contohnya dikumpulkan di terakhir.
Oh gitu. Ya ini ada nih ya. Wa mal hayatud dunya illa Mata'ul gurur. mata'ul ghurur. Tapi Mbak nggak tuliskan di atasnya. Contohnya aplikasi pada rukun tersebut adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dijelaskan di surat apa, di ayat berapa, baru kemudian ada penjelasannya ini ya. Maksur dan maksur alaih termasuk taraf atau rukun utama ya. Ya. Baik. Oke, tahan dulu Mbak. Tahan dulu, kita dengar dari kelas B ya tentang terminologi ya, pengertian dan juga rukun seperti apa. Silakan, Mbak. Baik, Bapak. Pengertian qasr. Qasr secara bahasa berarti menahan atau melarang sebagaimana firman Allah, hurum maqsuratun fil khiyam. Di surah Ar-Rahman ayat ya sama Mbak ya. Contohnya sama dengan kelas A. Oke, silakan dilanjutkan secara leksikal. Secara leksikal, kata qasr bermakna al-hazab yang menurut bahasa berarti menahan, melarang, dan memenjarakan. Selain itu, kata tersebut juga sama dengan at-takhsis yang berarti pengistimewaan. Sedangkan menurut istilah, qasr adalah mengkhususkan suatu perkara pada perkara yang lain dengan menggunakan cara-cara yang khusus. Adapun dalam ilmu balaghah, qasr adalah al-qasru takhsisu amrin bi akhari bi thariqin mahsus yang berarti mengkhususkan sesuatu dari yang lainnya dengan menggunakan adat cara tertentu. Bi akhara ya, cara baca yang tepat. Takhsisu amrin bi akhara bi thariqin makhsusin. Ya. Maaf, Oke. Silakan lanjut. Dalam qasr ada dua bagian. Dalam qasr ada dua bagian pokok, yaitu maksur dan maksur alaih. Dengan demikian, qasr adalah mengkhususkan sesuatu atau maksur alaih dengan sesuatu yang lain atau maksur melalui cara tertentu, yakni alat qasr. Terus di rukun qasr itu ada 4, ada maksur, yaitu mengkhususkan atau berbentuk sifat atau mausuf. Contohnya di Quran surah Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ilahanya. Terus ada 2, maksur alaih, yaitu yang dikhususkan atau berbentuk sifat atau mausuf. Contoh di Al-Qur'annya ada di Quran surah Al-Imran juga di lafadz huwanya. Lalu di nomor 3, maksur anhu, yaitu sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan. Contohnya di Quran surah Al-Anfal, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Maksud anhunya di وَمَا النَّصْرُ إِلَّا. Terus ada yang keempat, adat qasr, contohnya juga di surah Ali Imran yang tadi seperti contoh pertama dan kedua. Jadi pada kalimat itu sudah termasuk kalimat qasr karena sudah memenuhi 4 unsur, yaitu maksur pada kata ilaha, maksur alaihi pada kata huwa, maksur anhu yaitu segala sifat selain terus-menerus mengurus, dan adatnya yaitu la dan ilah. Gitu Pak. Iya, gini. Kalau yang untuk adat qasr langsung aja ya, yang ada pada surat Ali Imran ayat 2 itu adatul qasrnya yang mana? Jadi pada ayat di atas adatul qasrnya adalah la an-nafiyah, la an-nafiyah dan illa ya. Illa illa itu adatul istisna ya, atau adatul qasr juga bisa. Kemudian juga di maksur anhu tadi Mbak ya. Yang dimaksud maksur anhu tuh yang mana Mbak? Yang di yang di surah Ali Imran ya Bapak? Iya, Al-Anfal, maksur anhu. Sebelumnya. Wa man nasru illah. Yang di ya, maksur anhu itu apa yang dimaksud? Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa ban nasru illa min 'indillahi innallaha azizun hakim. Yang dimaksud maksur anhu itu apa, Mak? Sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan, Pak. Iya, dalam ayat ini mana? Selain pertolongan Allah, Pak. Ya,
Dari mana? Kalimat Wa apa? nasru. Ya, nyebutnya Wa jangan nasru. pakai manya. An-nasru. Ya, Oh, an-nasru kalimat illah. an-nasru. Enggak usah ilah ya. Ilah itu adatul qasr. Ma-nya itu adatul qasr. Ya, ma anna an-nafiyah. Ya, ma an-nafiyah. Illa adatul istisna. Jadi Illa ada maksur anhunya itu an-nasru. Ya, an-nasru. Jadi an-nasru. pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di mana sama-sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak peperangan yang dialami oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah menegaskan pertolongannya itu satu hal yang inherent ya dalam setiap peperangan yang pernah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, oke. Ke atas, ke atas. Nah, maksur alaih sekarang. Maksur alaih ini yang mana nih, Mbak? Yang alim, Pak. Yang alim, terus Huwal hayyul qayyum. Oke. Innamal hayatu. Apa itu? Apa bacanya itu? Innamal hayatu. Taib. Hah? Bacanya apa itu? Bukan, Pak. Taib, Pak. Kepayahan. Apa? Apa, Mbak? Halo? Innamal hayatu Bukan. ta'ibun. Ya. Taibun. Ya, ta'ibun atau ta'abun. Ya, ta'ab. Ta'ab itu payah, ya, kepayahan. Jadi itu ketambahan alif ya. Oke, innamal hayatu ta'ab. Ya. Jadi isinya hidup itu ya capek. Kalau nggak mau capek, jangan hidup. Ya, itu mafhum mukhalafahnya. Oke, yang dimaksud maksur alaih adalah Yang dikhususkan. ya, mana dalam kalimat ini. Innamal hayatu ta'abun, ya, ta'abunnya. Atau contoh yang di atas, ma zaidun illa alimun, alimunnya. Kemudian kalau dalam ayatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, huwanya. Jadi dengan kata lain, maksur alaih itu adalah kata yang terletak sesudah adatul istisna. Ya. Kata yang terletak sesudah illa. Ya. Itu biasanya disebut sebagai maksur alaih. Ya, Pak ya, maksur alaih. Kemudian maksurnya. Maksur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Atau pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang disebut maksur ya mudahnya adalah kata yang terletak sesudah ya apa? La atau ma an-nafiyah. Itu disebut sebagai maksur. Kalau maksur alaih kata yang terletak sesudah adatul istisna. Ya. Cara yang termudah seperti itu. Baik. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami. Coba kita dengar dari kelas C. Wah, sama semuanya nih. Ya. Referensinya sama. Iya, sama.
Ya, Sama ya, intinya, Pak. silakan, Pak. Ya, Ya. baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pengertian qasar, menurut pengertian bahasa qasar ini adalah al-habs, artinya atau mencegah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 72, hurum maksuratu fil khiyam. Maksuratu, ra-nya panjang, Mbak. Hurum maksuratu fil khiyam. Selain itu juga, kata tersebut bisa bermakna dengan at-takhsis. Maaf, di sini kurang huruf shadnya yang berarti pengistimewaan. Sedang menurut istilah, qasar adalah mengkhususkan sesuatu maksur alaih dengan Halo. 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 Mungkin kepental, Pak. Kenal, Pak. Oh, Mungkin keluar, Pak. ya, bisa Ya, dibantu saya temannya yang lanjutkan, lain? Pak. Ya, Iya, Pak. silakan. Ya. Selain itu juga kata tersebut sama dengan at-takhsis yang berarti pengistimewaan. Sedang menurut istilah, qasar adalah mengkhususkan sesuatu, yaitu maksur alaih dengan sesuatu yang lain. Halo. Terpental juga. Makin maksusin, yang artinya mengistimewakan sesuatu yang lain dengan jalan tertentu. Selanjutnya, oh ini Pak, rukun-rukunnya ini kita tulis dengan unsur-unsur qasar. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, sama Pak ya? Ya, sama. Di sini qasar memiliki 4 unsur-unsur yang akan membentuk sebuah kalimat qasar, antara lain, pertama, al-maksur, baik berbentuk sifat maupun mausuf. Yang kedua, maksur alaih, baik berbentuk sifat maupun mausuf. Yang ketiga, maksur anhu, yaitu sesuatu yang berada di luar, yang dikecualikan. Yang keempat, adat maksur, adatul atau adatul qasar. Contohnya terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di sini maksur dan maksur alaihnya termasuk taraf atau rukun utama. Dari contoh di atas yang menjadi maksur adalah mata'ul ghurur. Maksur alaihnya adalah al-hayatud dunya. Adatul maksurnya adalah ma dan juga ila. Serta yang menjadi maksur anhunya adalah segala hal selain perhiasan yang menipu. Iya, nanti tulisannya dibetulkan, Mbak ya. Ya, Oh, iya, tulisan Pak. Arabnya banyak yang salah, kemudian juga Al-Qur'annya, tulisan rasemnya, ya, tolong bisa dibetulkan. Ya, lanjut. Baik, Pak. Di sini ada tujuan qasar. Tujuan qasar adalah untuk mengunggulkan atau menafikan atau meniadakan kemungkinan yang lain. Bukan hanya adanya unsur saja dalam qasar ini, melainkan ada juga jenis-jenis qasar yang sangat bermacam-macam. Ya, silakan. Ini dilanjut, Pak ya. Ya, lanjut. Jenis-jenis qasar. Qasar sebagai salah satu bentuk ungkapan mempunyai beberapa jenis. Keragaman jenis qasar tersebut bisa dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dilihat dari aspek hubungan antara pernyataan dengan realitas. Qasar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu qasar hakiki dan juga qasar idhofi. Yang pertama adalah qasar hakiki. Qasar hakiki, suatu ungkapan qasar dinamakan qasar hakiki apabila makna dan esensi dari pernyataan tersebut betul-betul menggambarkan sesuatu yang sebenarnya. Pernyataan tersebut bersifat universal, tidak bersifat
dan diperkirakan tidak ada pernyataan yang membantah atau pengecualian lagi setelah ungkapan tersebut. Contohnya dalam surat Al-Imran ayat 189, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi samawati wal Allahu ala kulli syai'in Maha perkasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 189. Yang kedua ada qasar idhofi. Qasar idhofi adalah ungkapan qasar sifat bersih. Halo. Hilang suaranya. Halo. Halo. Iya, Bapak. Iya. Tadi mana, Mbak, yang bacakan tadi? Terpental lagi deh kayaknya, Pak. Oh, terpental lagi. Ya, tolong dikeatasin pada qasr hakiki. Ya, ini mana ini syahidnya nih, Mbak? Yang dimaksud qasr hakiki itu yang mana? Pemakalah? Halo? Ya, Mbak? Pada ayat ini mana qasr hakikinya? Halo? Maaf, Pak, tadi sempat keluar. Iya, kelas C. Pada contoh ini, mana? Iya, nggak apa-apa. Dimaklumi. Ini mana yang disebut al-qasrul hakiki? Ya, tulisan Arabnya yang benar, Mbak, ya. Al-qasrul haqiqiyu. Kurang al ini. Kalau mau pakai al, oh iya, di depannya Pak ya. Ya, kalau mau pakai al, pakai al semuanya. Kalau nggak mau pakai, hilangkan semuanya. Qasr hakiki tanpa al. Ya. Pada ayat walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir, mana yang dimaksud dengan qasr hakikinya? Yang mana, Mbak? Walillahi mulkus samawati ya, Pak? Ya, walillahi mulkus samawati wal ard. Nah, kenapa ini di sini nggak ada adatul qasarnya, Mbak? Apa yang menyebabkan kalimat ini atau ayat ini itu disebut qasar? Karena tidak ada pernyataan yang membantah atau pengecualian lagi setelah ungkapan tersebut. Seperti itu bukan, Pak? Ya, oke. Ada yang bisa membantu melengkapi jawaban tersebut? 100 orang loh ini. Kenapa ayat ini disebut qasar? Padahal nggak ada adatul qasrnya di sini. Kalau tadi kan sudah kita bahas rukun-rukun qasr itu. Salah satunya adalah adatul qasr. Adatul qasr itu ada macam-macam. Ada innama, ada ma atau la nahiyah, disertai dengan adatul istisna, illa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghuyur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah. Innani anallahu la ilaha illa
Iyyana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Oke, jelas ya. Nah, sekarang pada ayat ini, kenapa ayat ini menjadi contoh qasar? Persisnya qasar hakiki. Ada yang bisa bantu menjawab, Pak? Izin menanggapi, Pak. Iya, silahkan. Karena kan di salah satu turuk qasar yang masyhur itu ada bilam ya, atfu bilam. Itu bukan. Jadi Apa? lillahi atfu bilam. Atfu? Bilam. Bila. Atfu. Bila. Apa maksudnya, Mbak? Jadi ada tanda torikul qasarnya di huruf lam. Ya, ini siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Oh, lam. Mana? Maaf, Pak. Mana kok nggak kelihatan? Off cam Oke. karena Pak. Ya. Gimana? Gimana, Mbak? Apa jawabannya? Karena kepunyaan Allah, jadi li-nya itu bisa aja dikatakan, Pak. Turuk qasar salah satu. Apa Iya, la turuknya aja? benar. Turuknya benar. Cuma selebihnya masih kurang tepat. Ayo, ada yang bisa jawab? Karena artinya Pak, emang kan walillahi mulku. Iya. Karena tidak ada yang menyanggah lagi gitu Pak. Kan tidak ada kata-kata ilah atau ya ilah seperti yang surat lainnya seperti itu. Gini cluenya. Dari mana Mbak tahu kalau pernyataan ini, ayat ini tidak ada yang menyanggah lagi? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ada maksud sama maksud alainya, Pak. Lah justru itu Pak Ziyad tanyakan. Ya, kenapa ayat ini menjadi contoh dari qasar? Padahal nggak ada apa? Nggak ada adatul qasarnya. Nggak ada adatul qasarnya. Tadi turuknya sudah benar tadi. Kata kuncinya turuk. Turuk. Pak, kalau di ya, kelasnya turukul itu qasar. ada uslub gitu, Pak. Ada yang pembahasan tentang uslub. Di kelasnya Iya, ada pembahasan tentang uslub. Terus ada yang mendahulukan yang seharusnya. Turuk. Iya, betul sekali. Itu maksud Pak Ziyad. Bisa dipertegas lagi nggak? Jadi kan ada uslub. Di situ tuh ada banyak-banyak dan salah satunya itu mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Di sini kan walillahi itu maksur alai. Jadi didahulukan makanya walillahil mulku samawati wal ardh termasuk qasar gitu Pak. Ya. Mendahulukan sesuatu yang semestinya di akhir. Itu sudah benar. Sudah benar itu, tapi selebihnya tadi kurang tepat. Ya. Jadi antara turuk dengan uslub itu sama, Mbak. Turukul qasr. Ada asal, uslub jamaknya asalibul qasr. Turuk itu jamaknya tariqah. Ya, jadi sama antara turukul qasr dengan asalibul qasr. Salah satunya adalah apa? Taqdimu ma haqquhu ta'khir. Taqdimu ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan yang semestinya di belakang ditaruh di depan. Nah, dalam kasus ini ya, lillahi itu semestinya ya dari kedudukan kata sebagai khobar itu mestinya di belakang. Sekarang Pak Ziyad tanya ya, yang normal itu khobar dulu apa mubtada dulu? Mubtada dulu. Mubtada, Pak. Ya, itu maksudnya ya.
adalah salah satu uslub atau bentuk atau template atau susunan yang ada dalam qasr itu seperti itu, Mbak. Ya. Jadi mendahulukan sesuatu yang mestinya di belakang. Dalam hal ini khobar, mendahulukan khobar yang mestinya di belakang mubtada, khobarnya ditaruh di depan menjadi khobar muqaddam, lillahi khobarun muqaddamun. Ya. Lillahi jar majrur, ya. Kalau i'rab gimana? Lillahi al-jar wal majrur, ya, fi mahalli raf'in, ya, lillahi alam dulu, ya, alam harful jar, ya, Allah al-majrur, kemudian wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada al-muqaddam. Jadi lillahi itu adalah khabar, ya, fi mahalli raf'in, yang mestinya dibaca rafa, ya, kemudian didulukan daripada mubtada'nya. Nah, ini salah satu bentuk dari qasr, dari mengkhususkan lillahi, ya, hanya. Nah, dari makna ini kemudian diakomodir dalam bahasa kita Melayu itu dengan hanya, gitu loh. Padahal di situ nggak ada innama. Innama itu hanya, Mbak. Lillahi, hanya milik Allah lah, ya, gitu, ya. Ini namanya pengkhususan. Nah, namanya qasr itu pengkhususan itu, ya. Lillahi, hanya milik Allah lah. Mulkus samawati wal ardh, semua kekuasaan yang ada di langit dan di muka bumi ini. Itu maksudnya, ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Sama dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Itu juga takhsis qasr itu. Karena apa? Mendahulukan yang semestinya di akhir. Sekarang Pak Ziyad tanya, umumnya itu maf'ul bih itu di belakang apa di depan? Biasanya maf'ul bih itu selalu terletak di belakang sesudah fi'il, fa'il, baru maf'ulun bih. Tapi maf'ul bihnya didepankan, ya, iyyaka. Makanya karena ini ada aplikasi dari qasr, maka kemudian makna itu harus tetap ada dalam terjemahan bahasa Indonesia. Hanya kepada engkaulah iyyaka. Ya. Makanya ada hanya kepada engkaulah, ada takhsis, ada pengkhususkan. Ya, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkaulah ya Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Lanjut. Qasr hakiki. Qasr idhafi. Ya, Mbak. Lanjut, Mbak. Qasr idhofi adalah ungkapan qasr yang bersifat nisbi. Pengkhususan maksur alaih pada ungkapan qasr ini hanya terbatas pada maksurnya, tidak pada maksurnya. Contohnya ini Pak, dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lanjut, yang kedua dilihat dari aspek dua unsur utamanya, yaitu maksud dan maksud. Halo Mbak, ya, Pak. Mbak, penjelasannya ya. Bagaimana lakum dinukum waliyadin? Ya, belum ada, Pak. Ya, lakum dinukum waliyadin itu sama tadi, ya. Ya, umumnya kata sandang, kata keterangan, ya, kata milik, ya, kata keterangan milik itu umumnya
terletak di belakang. Ya Mbak ya. Lakum dinukum. Mustinya itu ya dinukum lakum. Ya, wadini li. Itu Mbak. Dinukum itu mubtada, ya. Lakum itu khobar, waliyadin yaitu khobar muqaddam, ya. Dini mubtada muakhar. Nah, kenapa dimasukkan kasr idhafi? Ya. Kenapa dimasukkan kasr idhafi? Maksudnya apa? Ya lawannya hakiki, Mbak. Kalau hakiki tadi mutlak, ya secara makna, ya ini uslubnya sama. Mendahulukan sesuatu yang mustinya di akhir, ya Mbak ya. Cuma yang membedakan hakiki dengan idhafi itu adalah dari sisi makna. Kalau tadi memang jelas, ya, sesungguhnya ya kekuasaan itu yang nggak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga ditegaskan dalam ayat, ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u, dan seterusnya. Ya. Demikian juga misalnya tadi iyyaka na'budu, ya, secara hakiki mutlak, secara makna. Nah, idhafi ini dari sisi makna sifatnya nisbi, ya, karena agama itu bisa berubah. Dalam sebuah hadis Nabi, ya, bisa jadi di paginya mukmin, di sorenya kafir, atau sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik, ya, karena agama itu secara makna itu idhafi, sesuatu yang melekat, yang bisa berubah kapanpun itu dikehendaki. Na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga kita istiqomah, ya, husnul khatimah, ya, dalam keadaan berislam dan beriman. Baik, lanjut, Mbak. Selanjutnya, yang kedua, dilihat dari aspek dua unsur utamanya, yaitu maksur dan maksur alaih. Qasar ada dua jenis. Yang pertama, qasar sifah ala mausuf, dan yang kedua ada qasar mausuf ala sifah. Istilah sifah pada konteks ini adalah sifah maknawiyah. Penjelasan pertama tentang qasar sifah ala mausuf. Pada jenis qasar ini, sifat dikhususkan hanya untuk mausuf. Qasar sifah ala mausuf, jika dinisbatkan pada qasar idhofi, adalah menghukumi bahwa sifat itu hanya dimiliki oleh mausuf dan tidak menjalar pada mausuf lainnya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini maksudnya mana ini? Penjelasannya terletak pada ini apa? La ilaha illa huwa. Ya, terus? Qasru sifatin huwar rahmanur rahim. Ya, huwar rahmanur rahim. Ini sifat yang disandarkan kepada Allah semata, ya. Jadi kata huwar rahmanur rahim ini satu paket ini, Mbak, ya. Huwar rahmanur rahim. Makanya disebut sebagai qasru sifat. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bentuknya adalah sifat, ya, sifat yang Maha Penyayang, lagi pemurah, lagi Maha Penyayang, yang disandarkan atau kembali dhamirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, lanjut. Baik, Pak. Selanjutnya yang kedua ada qasar mausuf ala sifah.
Pada jenis kedua, ini mausuf hanya dikhususkan untuk sifat. Qasar mausuf ala sifat jika dinisbatkan pada qasar idhofi adalah menghukumi bahwa mausuf hanya itu memiliki sifat itu dan tidak memiliki sifat lain atau beberapa sifat yang ditentukan. Gimana itu, Mbak? Contohnya dalam narasinya surat gimana ini? Mbak, menghukumi bahwa mausuf hanya itu memiliki sifat itu, gimana itu? Ya, bahwa Mungkin mausuf sepertinya hanya itu memiliki bahwa mausuf hanya memiliki bahwa sifat mausuf hanya itu. memiliki sifat itu. Ya, seperti itu, Ya, Pak. ya itunya kebanyakan. Ya. Iya. Oke. Ini dalam contohnya surat Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Yang artinya, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang-orang yang berkuasa atas mereka. Di sini ya. Jadi maksud maksudnya mana nih? ada kata-kata fadzakir ini ya, Pak? Atau ini Iya. Mausuf ala sifah. Ya, qasr mausuf ala sifah. Mudzakir itu sifat, Mbak. Ya, mudzakir itu sifat, ya. Kemudian apa? Musaytir, ya, lasta alaihim bimusaytir. Musaytir itu juga apa? Sifat. Musaytir. Menggunakan sigat atau bentuk apa? Musaytir musaytir muf'ilun, ya. Wazannya atau mutafa'ilun. Nah, musaytir. Oke. Yang dimaksud gimana nih? Qasr mausuf ala sifah. Kalau tadi sifah ala mausuf, sekarang mausuf ala sifah. Di sini ada adatul qasr innama, Mbak. Anta mudzakir. Hanyalah engkau, wahai Muhammad, itu mudzakir, cuma pemberi peringatan. Ya. Engkau bukan pemberi hidayah. Ya, tidak berkuasa atas mereka, memberi hidayah, memberi manfaat, mudarat. Itu semua adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lasta alaihim. Jadi pada ayat ini bersambung, Mbak. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, itu satu rangkaian qasr. Ya, menjelaskan lasta alaihim bimusaitir itu menjelaskan mudzakir. Ya, menjelaskan mausufnya. Mudzakir. Mudzakir itu memberi peringatan. Artinya ya hanya melaksanakan tugas saja, penyampai saja. Tidak memiliki kekuasaan, ya, apapun terhadap audiens dakwah. Dalam hal ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bimusaitir, lasta alaihim bimusaitir di sini adalah penjelasan dari mudzakir. Dan innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir adalah satu rangkaian qasr. Oke. Baik. Lanjut, Mbak. Oke, kita dengar dulu ini apa? Iya, teknik Pak. penyusunan. Kita dengar Ya, dulu ini dari yang kelas B. terakhir, Pak. Oke. Mungkin di kelas Sebelum lain yang terakhir, ada yang penjelasan lain. iya. Silakan, Mbak. Kelas B. Iya, Kalau kelas B. bentuk-bentuk, ntar dulu, Mbak. Yang untuk macam-macam. Bentuk-bentuk itu sesudah macam-macam. Oke, silakan. Baik, selanjutnya yang macam-macam qasar. Dilihat dari segi rukun utamanya, maksur dan maksur alaih
Qasar dibagi menjadi dua, yaitu sifat ala mausuf. Yang pertama sifat ala mausuf, yaitu sifat ditahsis dengan mausuf, dengan arti bahwa sifat tersebut tidak merembet dari satu mausuf kepada mausuf yang lain. Contohnya di sini ada Quran surat Al-A'raf ayat 89. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'alallahi tawakkalna Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Di sini ada qasarnya itu 'alallahi tawakkalna. Selanjutnya ada mausuf ala sifat. Kama. Qasar sifat ala mausuf. Ya Pak, bentar. Yang atas lagi. Yang atas lagi. Qasr sifat ada mausuf. Ya. Maksudnya yang mana nih, Mbak? Tadi Allahi tawakkalna. Allahi tawakkalna, Allahnya sebagai kan tadi maksur. Tapi nah, ini tahu dari mana nih, Mbak? Kalau ini qasr. Karena ini Pak alaihi tawakkalna. Karena kayak yang tadi yang di akhir yang mengedepankan mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Iya, betul. Oke, nah kaitannya dengan sifat ala mausuf ini gimana tuh? Karena Allah di sini sebagai sifat dan mausufnya itu tawakalna, yang berarti tawakal, bertawakal. Gitu, Pak. Ya kita dikembalikan kepada pengertiannya, Mbak. Ya. Iya. Apa pengertiannya? Sifat yang ditaksis dengan mausuf. Dengan arti bahwa sifat tersebut ya dalam hal ini adalah apa? Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna. Jadi sifat tersebut tidak merembet dari satu mausuf ke mausuf yang lain. Artinya apa? Ya kita hanya bergantung kepada Allah, di mana Allah itu salah satu sifatnya adalah wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa yang terjadi pada kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Dialah yang Maha tahu dengan kondisi dan situasi kita. Itu, Mbak. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada sifat mausuf ala sifat. Mausuf ala sifat. Sama ya? Iya, sama. Ya, sama contohnya, Mbak. Oke. Lanjut. Hakiki. Silakan, Mbak. Hakiki. Qasr hakiki. Halo? Putus? Iya, Pak. Dilihat dari segi kesesuaiannya dengan kebenaran dan kenyataan, qasar dibagi menjadi dua, yaitu hakiki. Hakiki yaitu dikhususkannya maksur pada maksur alaih. Berdasarkan hakikat dan kenyataan, yaitu sama sekali maksur tidak lepas dari maksur alaih kepada yang lain. Contohnya yaitu yang ke-1, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah suatu kebenaran dan kenyataan bahwa Allah sajalah yang berhak untuk disembah, selainnya tidak boleh disembah. Yang kedua, Quran surah Fatir ayat 28 yang berbunyi innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Lagi Mbak bacanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Yang artinya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang kedua, idhafi
Ada juga yang menyebutnya dengan qasar majazi, ialah dikhususkannya maksur pada maksur alaih dengan disandarkan kepada sesuatu yang tertentu. Lebih singkatnya, qasar idafi mengkhususkan sesuatu berdasarkan sandaran tertentu. Contohnya pada Quran surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang. Sebentar, Mbak. Ya, membaca arti ayat itu tidak lebih penting, Mbak, ya. Yang penting Mbak tahu, ya, ayat ini Mbak jadikan contoh sebagai qasr idhafi itu di mana letaknya? Ya, maksudnya apa? Itu yang penting. Ya, Mbak. Bisa menjelaskan nggak kenapa ayat ini masuk dalam qasr idhafi? Karena ya Rasul itu tidak hanya Nabi Muhammad saja, Mbak. Maka kebenarannya bersifat idhafi. Ya benar, memang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan, seorang Rasul. Tapi Allah mengutus Rasul itu tidak hanya Nabi Muhammad saja. Itu Mbak, ya. Nah, kalau dikatakan innama yakhsyallaha min ibadin ulama, karena memang benar hakikatnya itu yang benar-benar bisa memahami dan menghayati keagungan Allah itu adalah orang-orang yang pemahamannya sangat mendalam, ya. Nah, orang-orang yang pemahamannya sangat mendalam dalam bidang agama itu kita sebut sebagai ulama. Atau bahkan tidak hanya dalam bidang agama, ya. Semakin seseorang memahami fisika, maka akan semakin mengantarkan dia untuk memahami bahwa hanya ada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Lanjut, Mbak. Sudah ya? Macam-macamnya. Sudah, Bapak. Oke. Baik. Kelas A sekarang macam-macam. Ya, contohnya sama. Ya, contohnya sama ya, Mbak. Iya, sama, Pak. Oke, kalau sama coba qasr hakiki. Qasr hakiki. Nah, ini contoh-contohnya juga bukan dari Al-Qur'an, Mbak, ya. Iya. Ya, kalau banyak sekali, Mbak, contoh qasr itu dalam Al-Qur'an. Harapan Pak Ziyad, ya, semua contoh pembahasan kita itu selalu dicarikan dari ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Oke, ini contoh-contoh ini sudah kita bahas. Oke, sekarang kelas A bahas coba uslub, ada nggak? Ya? Tidak deh, Pak. Hah? Enggak. Ya, ini contoh-contoh qasr. Apa uslub qasr ini, Mbak? Nggak dijudulin ya, maaf, Pak. Ya, judulnya ini salah. Ya. Ini adalah asalibul qasr atau apa? Turuqul qasr, an-nafyu wal istisna. Oke, silakan. Ya, ada banyak turuk qasr atau torik atau uslub qasr. Yang paling terkenal itu diantaranya ada 4. Yang pertama, an-nafyu wal istisna. Contohnya diantaranya yaitu firman Allah yang berbunyi in anta illa nadhir, di mana anta sebagai maksur, illa sebagai torikul qasrnya atau istisnanya, dan nadir sebagai maksur alaih. Karena ya, illa itu ada tulis istisna, bukan torikul istisna, Mbak. Maaf, bukan torikul qasr. Ya.
Ya, illa itu adatul istisna, ya. Nadir maksur alaih. Mbak, tolong bisa dilengkapi ini surat apa, ayat berapa, ya. Kemudian juga dibenarkan tadi, ya. Illa itu adatul istisna, ya. An-nafyu, tapi Mbak di sini, ya, itu mencontohinya tidak tepat karena an-nafyunya nggak ada. Kecuali Mbak mencontohkan innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri, surat Thaha, ya. Jadi in di sini itu apa? In bukan an-nafyu. Ya. Oke. Ya Mbak, ya, coba cari contoh yang lain yang lebih tepat. Oke. Yang kedua, silahkan. Menggunakan lafaz innama. Menggunakan lafaz innama, contoh ayatnya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha. Ya. Kalau Mbak baca hu, waduh fatal itu Mbak, ya. Mbak baca hu itu khotok jali, ya, kesalahan berat. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ya. Silahkan Mbak. Ya, di mana maksur alaihnya itu adalah yang disebutkan terakhir, yaitu al-ulama. Ya. Lanjut. Maksur. Al-atfu, ya. Al-atfu bila aubal awalakin. Contohnya mal ardu sabitatun bal mutaharrikah. Mbak. Ya, ini bukan ayat Al-Qur'an, Mbak. Ya. Ya, ini bukan ayat Al-Qur'an. Nanti cari contoh dari Al-Qur'an. Ya, al-atfu dengan la, bal atau lakin. Ya. Iya, Pak. Banyak sekali, ya, dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Innaka la tahdi ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Itu taksis, ya, itu qasr, al-atfu bilakin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Iya, Mbak. Baik, untuk yang keempat. Ya, yang untuk yang terakhir takdim mahaqahu takhir. Contohnya sebagaimana tadi sudah dijelaskan Bapak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksur alaihnya adalah iyyaka. Oke. Ya, oke, lanjut. Kelas yang lain, Mbak. Selanjutnya bentuk-bentuk uslub qasr, Pak. Ya, cara judulnya ini tolong bisa diperbaiki, Mbak. Oh, uslub iya. Itu terjemahnya bentuk, ya. Bentuk atau uslub qasr. Itu, Mbak, ya. Jangan bentuk-bentuk uslub. Ya, itu namanya bentuk qasr. Itu, ya. Ya, baik, Nah, nanti diganti bentuk atau dalam tanda kurung uslub tutup kurung qasr. Iya, Pak. Lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Cara untuk membuat qasr itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada adat qasr. Adat qasr dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada nafi dan istisna. Yang dimaksud adalah ila dan teman-temannya.
Sedangkan maksur alaihnya berada setelah istisna. Contohnya itu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu istisnanya ilah. Ya, ilah. Lanjut kata innama. Kata innama ini digunakan untuk menetapkan hukum yang diterangkan dan meniadakan hukum yang lainnya. Sedangkan maksur alaihnya wajib diakhirkan. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 173, yaitu tepatnya pada di awal ayat, dengan bunyi, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lillah. Selanjutnya, Ya, lanjut. Lanjut, Mbak. Lam atau bal atau lakin. Maksudnya adalah untuk membuat qasar dengan huruf lam harus dalam bentuk isbat, dan apabila membuat qasar dengan huruf bal atau lakin harus didahului nafi atau nahyi. Contohnya, salah satunya itu pada surat Al-Baqarah ayat 162 yang berbunyi khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Ya, selanjutnya. Baik, selanjutnya mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Yang dimaksud adalah mendahulukan sesuatu kata yang biasanya diakhirkan dalam kaidah ilmu nahwu, seperti khobar dan maf'ul. Dalam kasus seperti ini, maksur alaihnya lah yang didahulukan. Ini seperti yang tadi Bapak jelaskan, yang walillahil mulku samawati wal ardi, ya Pak. Ya, baik. Lanjut, Pak. Ada yang domir pemisah, yaitu menyisipkan domir antara mubtada dan khobar yang ma'rif. Di sini contohnya ada Quran Surat Asy-Syura ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amittakhadhu min dunihi awliya. Wallahu huwa waliyyu wa huwa yuhyi wa Lagi Mbak. Wallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta. Wallahu huwa Fallahu huwal waliyyu. Wallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini maksudnya yang mana, Mbak? Amit takhudu min dunihi aulia. Pak di sini menjadi domir pemisah. Hah? Yang benar? Menyisipkan domir antara mubtada dan khobar yang ma'rifat. Berarti ada domir fallahu, ya, antara khobar, antara mubtada dan khobar, Mbak. Fallahu huwa. Nah, itu yang dimaksud. Huwa. Ya. Itu artinya pemisah. Ya, artinya qasar ini. Fallahu huwal wali. Yang dimaksud dhamir pemisah adalah huwa. Asal katanya fallahul waliyyu. Fallah, Allah sebagai mubtada, al-wali sebagai khabar, dipisah dengan dhamir huwa. Nah, ini salah satu cara membuat qasar atau cara membuat kekhususan, ya. Maka dialah Allah, maka Allah dialah, gitu ya. Hanya dialah yang apa? Al-wali, yang berhak untuk apa? Al-wali itu zat Lindung. yang melindungi, ya, zat yang mengakomodir segala urusan. Al-wali. Ya, baik. Lanjut, Mbak. Sudah? Sudah, Bapak. Nah, ini apa ini? Teknik penyusunan ungkapan qasar ini. Loh, kok sama? Dengan sama sebelumnya? isinya itu sebenarnya uslub ya Pak ya namanya. Nah, iya. Ya, teknik Iya, Pak. penyusunan itu ya maksudnya uslub atau turuk, Mbak. Ya. Iya Pak, nanti dirubah Pak. Ya, dirubah, digabung lagi ya. Baik, yang terakhir. Kelas C.
Ini Pak, punya kelas C Pak. Oh, ini yang terakhir ya? Sudah ya? Iya, iya, Bapak ini yang terakhir. sama. Oh, sama. Ya, oh maksudnya saya pikir ini kelas B. Ya, baik. In hadza illa malaku. Oh, enggak, maksudnya teknik penyusunan ungkapan qasr ini juga sama dengan uslub, dengan turuk gitu ya. Ini sudah benar ya, teknik penyusunan ungkapan qasr. Terserah mau pakai teknik penyusunan atau mau pakai uslub qasr atau pakai turukul qasr sama saja, Mbak ya. Silakan dibacakan, Mbak, karena contohnya berbeda. Baik. Selanjutnya, teknik penyusunan ungkapan qasr. Teknik penyusunan dapat dikatakan sebagai struktur qasr dan memiliki makna singkat. Dapat diketahui dengan beberapa cara. Cara-cara qasr dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nafi dan istisna. Nafi dan istisna merupakan salah satu cara qasr, yaitu menggunakan huruf nafi, kemudian diikuti oleh istisna. Maksur alainya terletak setelah istisna. Contohnya, Nah, ini contohnya kurang tepat, Mbak. Karena in itu bukan nafi, ya. In itu ya in itu kalau tidak salah itu huruf syarat itu ya. Jadi ini bukan nafi. Nanti dicari contoh yang nafi ya, ma atau la ya, ma atau la an-nafiyah ya. Baik, Bapak. Oke, lanjut. Nah, ini sama juga contohnya, lanjut. Ini juga sama. Tertibu mahakku takhir. La, nanti dicari, Mbak ya, contohnya banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satu pembahasan yang paling banyak ya itu adalah al-qasr ya, al-qasr. Dari berbagai macam uslub yang tadi sudah kita bahas bersama. Baik, adik-adik sekalian, dari sini ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih untuk pemakalah. Tolong nanti bisa diperbaiki sesuai dengan arahan Pak Ziyad. Ya. Baik, adik-adik sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa difahami pembahasan kita tadi ya. Sekali lagi, arahan Pak Ziyad tadi tolong bisa diakomodir dengan baik ya. Jadi utamakan untuk mengambil contoh dari Al-Qur'an. Ya, kalau kesulitan kita bisa diskusi nanti. Baik, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bapak. Pak. Ya, sama